Halo, Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau lahir sampai beliau wafat. Untuk kali ini kita akan menyimak cerita kelahiran manusia paling mulia, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak sabar pengen denger ceritanya? Yuk simak baik-baik. Pada tahun yang penuh peristiwa bersejarah, dikenal sebagai Tahun Gajah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Tahun ini diingat karena peristiwa serangan Abrahah ke Mekah dengan pasukan bergajahnya yang dihancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui burung-burung ababil. Hari Senin, 9 Rabiul Awal, tepat saat fajar menyingsing, keluarga Bani Hashim di Mekah dikejutkan oleh kehadiran seorang bayi mulia. Bayi ini adalah cucu dari pemuka Quraisy yang dihormati, Abdul Muthalib. Waktu itu bertepatan dengan 20 atau 22 April 571 Masehi, berdasarkan penelitian Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri dan Mahmud Basya, seorang ahli astronomi. Adapun keajaiban-keajaiban yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat menyebutkan bahwa saat Aminah binti Wahab melahirkan bayinya, ia melihat cahaya terang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana di Syam, jauh di utara Jazirah Arab. Cahaya ini seolah menjadi simbol bahwa bayi yang lahir bukanlah anak biasa, melainkan pembawa cahaya bagi umat manusia. Bukan hanya itu, alam semesta turut memberi isyarat atas kelahiran beliau. 14 balkon istana Kisra di Persia runtuh, menandakan kehancuran kekuasaan tirani. Api abadi yang disembah kaum Majusi padam, padahal api itu telah menyala selama 1000 tahun tanpa henti. Danau Sawa yang disucikan oleh kaum Persia tiba-tiba mengering. Begitu kabar kelahiran cucunya sampai kepada Abdul Muthalib, ia segera datang dengan sukacita. Ia membawa bayi itu ke Ka'bah, meletakkannya di hadapan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memanjatkan doa penuh rasa syukur. Dengan hati yang penuh harapan, Abdul Muthalib memilih nama Muhammad, sebuah nama yang belum dikenal luas di kalangan Arab. Nama ini berasal dari akar kata bahasa Arab, ham, yang artinya pujian. Muhammad secara harfiah artinya, orang yang terpuji. Saat ditanya alasannya, ia berkata, aku berharap cucuku ini akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Menariknya, pada saat itu nama tersebut tidak lazim digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Biasanya, orang Arab menamai anaknya mengacu pada kekuatan, keberanian, sukunya bahkan ada unsur nama berhalanya. Namun, Abdul Muthalib memberikan nama yang mencerminkan bahwa cucunya itu akan memiliki sifat-sifat mulia yang layak dipuji oleh makhluk bumi dan langit. Sebagai tradisi, Abdul Muthalib menghitankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ke-7 setelah kelahirannya, sebagaimana kebiasaan orang Arab saat itu. Nabi Muhammad disusui oleh ibundanya, Aminah. Namun, seperti tradisi masyarakat Arab, bayi sering disusui oleh wanita lain sebagai ibu susu. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah Aminah adalah Suwaibah, seorang hamba sahaya milik Abu Lahab. Suwaibah sebelumnya juga menjadi ibu susu bagi Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Setelah itu, Nabi diserahkan kepada Halimah binti Abi Du'aib Asadiyah, seorang wanita dari suku Bani Sa'ed. Kehadiran Nabi kecil membawa berkah luar biasa bagi keluarga Halimah. Susu kambing mereka menjadi berlimpah. Ladang mereka menjadi subur, sementara yang lain mengalami kekeringan. Kehidupan mereka yang sebelumnya serba kekurangan berubah menjadi penuh kecukupan. Kisah kelahiran Nabi Muhammad adalah awal dari perjalanan hidup seorang manusia yang ditakdirkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kehadirannya membawa pesan cinta, kasih sayang, dan pembebasan dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan sebelum ia diangkat menjadi rasul, tanda-tanda
tanda keistimewaan telah menyertainya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi pembawa cahaya itu, mengubah dunia dengan ajaran yang menegakkan keadilan, kedamaian, dan kebenaran. Untuk kisah selanjutnya, kita akan lebih dalam membahas bagaimana bertemunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Halimatus Sa'diyah. Semoga kisah ini tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad.